Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, alhamdulillah. Tetap semangat pagi ya, luar biasa menyemangati kita semua. Ya, hamparan rumput nih, padang rumput dengan embun-embun paginya. Semoga menjadi penyemangat juga buat kita semua yang saat ini masih terjerat di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas nih, kredit pintar mulai melakukan upaya hukum di bulan Mei 2024. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita menghadapinya. Simak video ini baik-baik, semoga menjadi pencerah buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel mewaraskan pikiran kalian, membuat kalian tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas kredit pintar. Kredit pintar mulai melakukan upaya hukum terhadap nasabah yang gagal bayar. Harus bagaimana kita menyikapi? Ini saya kasih treatment buat kalian semua. Kasih caranya buat Anda semua. Semoga ini mencerahkan buat kalian. Dan sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah. Caranya cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu bagian paling penting. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan ditonton video-video tersebut. Mudah-mudahan menjadi pelepas rasa takut yang sekarang ini hinggap dalam diri kalian semua. Nah, kawan-kawan, Anda tidak cukup hanya menonton video-video di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas yang saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Begini, yang asli, yang sudah hampir 66.000 orang tergabung. Dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Nah, silakan Anda join atau tergabung. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar biar Anda mudah untuk mencarinya. Nah, pastikan Anda menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Teman-teman, ini yang cukup spesial buat kalian. Anda mau tergabung di dalam grup WA PMP, grup WA yang saya asuh, grup WA official, ya, mudah. Caranya Anda harus memiliki seragam atau uniform begini ya. Nah, ini seragam atau uniform ini ya sebagai kebanggaan kita, sebagai wujud kekompakan kita, kalian miliki sebagai syarat untuk bergabung. Karena seragam ini atau kaos ya PMP ini banyak yang bilang, "Pak, ini kaos anti DC, DC datang, saya pakai kaos ini buru-buru pulang." Silahkan ya. Berarti itu Anda lumayan percaya diri ya. Dan DC-nya juga lumayan takut. Nah, Anda yang ingin memilikinya, silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk sharing. Ya, nomor sharing itu bukan ini nomor admin, nggak ngerti apa-apa. Nah, Anda yang sudah memesan kaos dan kaosnya ada ya, menuju ke tempat Anda sudah boleh untuk gabung di grup WA. Otomatis dimasukkan ke grup WA. Dan Anda bisa sharing, bisa komunikasi, bisa curhat, apapun permasalahan kalian terkait masalah pinjol. Kalau tidak terjawab di grup, boleh japri saya. Karena saya pun ada di sana membersamai kalian. Ini kan WA official, resmi. Ada saya di sana membersamai ya. Mudah-mudahan menjadi penguat mental kalian dan menjadi penambah persaudaraan, tali silaturahmi buat kita semua. Nah, Anda yang sudah tergabung di grup WA boleh mengikuti Zoom. Dilaksanakan kalau tidak ada perubahan jadwal setiap pekannya di hari Rabu. Anda bisa secara online ya, video online, bisa cerita dengan saya, dengan teman-teman lainnya. Kita cari solusi. Dan ini gratis. Nggak ada yang gratis untuk Zoom ya. Hanya ada di grup PMP ini. Silakan tergabung di grup WA ya. Syaratnya tadi yang saya sebutkan. Nah, teman-teman, ini stiker stop masuk, dilarang masuk. Ini buat apa, Pak? Nah, ini adalah sebagai warning. Siapapun tidak boleh masuk ke pekarangan rumah Anda atau mengakses masuk ke halaman rumah Anda, ke rumah Anda tanpa izin.
Ini adalah peringatan karena di undang-undang ya, khususnya di yang sekarang ini berlaku nih di KUHP di pasal 167 ayat 1 dan di KUHP yang baru ya di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Tidak boleh sembarangan orang masuk tanpa izin. Ini bisa ditempelkan sebagai salah satu unsur yang wajib dipenuhi ketika Anda mau melaporkan tindakan penerobosan ke rumah. Mereka melihat ini terlebih dahulu, tapi mereka tetap menerobos, bisa diduga kena pasal 167 ayat 1 dan 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Untuk pemesanan stiker di sini ya. Nah, namun syaratnya Anda harus member WAPMP, tidak diperuntukkan untuk umum, hanya khusus untuk warga PMP yang tergabung di grup WA. Boleh memesannya ya. Nah, teman-teman, ya, Anda yang ingin punya kaos motivasi begini nih. Nah, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Ya, ojo kendor. Ya, banyak diminati dan banyak sekali inden ya kaosnya. Silakan untuk memilikinya hubungi nomor ini. Ya, tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Insya Allah langsung di approve atau dilayani oleh admin saya. Nah, sekarang saatnya deh. Kredit Pintar melakukan upaya hukum terhadap nasabahnya yang masih menunggak alias gagal bayar. Simak videonya, semoga menjadi penguat buat kalian semua. Nah, kita baca bareng-bareng upaya hukum apa yang dilakukan oleh salah satu pinjaman online Kredit Pintar. Kalian juga ada kan pinjaman di sana? Ya, nah saya akan bacakan buat Anda semua. Assalamualaikum, salam gagal bayar teman-teman semua. Ancaman terus datang setiap hari, dan ini dari si Kredit Pintar. Kita bacakan ya. Ini di sininya Kredit Pintar memiliki, ini agak sedikit buram ya. Kredit Pintar memiliki hak hukum untuk melakukan upaya penagihan melalui metode berikut jika peminjam gagal mengirimkan SMS, lalu kunjungan penagihan yang akan dilakukan melalui lokasi bisnis tempat tinggal, terus penagihan. Nah, ini yang kita kasih, ya ini sama nasabahnya sih, dikasih kotak merah ya. Penagihan melalui jalur hukum terhadap peminjam. Di sini ya saya bacakan ya. Kredit Pintar memiliki hak hukum untuk melakukan upaya penagihan kepada nasabah terlambat seperti yang sudah ada dalam perjanjian di awal pengajuan Kredit Pintar, di mana jika Anda masih tidak bisa selesaikan tagihannya, maka kami akan lakukan upaya berikut ini. 1. Mengirim SMS atau pesan penagihan. 2. Melakukan pemanggilan kepada anggota keluarga, teman, atau relevan lain terdaftar sebagai kontak dot untuk menitip pesan. Dan upaya lainnya yang dianggap perlu untuk penagihan apabila masih tidak menyelesaikan juga tagihan sampai dengan jam 18.30 sore ini, maka kami akan melakukan upaya penagihan yang disebutkan. Jika masih ingin diselesaikan tagihan secara transfer, kami bisa bantu keringanan potongan denda 100% sebelum kami lakukan upaya penagihan tersebut. Upaya hukum yang akan dilakukan ya. Kalau tidak diselesaikan, hukum akan bertindak. Nah, itulah intinya, bunyinya ya seperti itu. Nah, kawan-kawan, dalam situasi gagal bayar, tentunya tidak ada itu yang namanya aman dan nyaman. Apalagi pikiran Anda. Tentunya stres bisa jadi. Kemungkinan besar Anda nggak bisa tidur, bisa terjadi. Kemungkinan besar nggak bisa makan dan nggak bisa aktivitas dengan lancar, normal karena kepikiran terus, bisa saja terjadi. Itu semua bisa terjadi, kawan. Namanya gagal bayar, segala macam keruwetan, stres itu pasti potensinya akan terjadi buat diri kalian yang mengalami gagal bayar. Jadi gagal bayar bukan hal yang mudah. Mudah bagi orang yang sudah bisa mengendalikan emosi, mengendalikan situasi, mengendalikan mental. Tapi bagi Anda yang baru kali pertama merasakan gagal bayar, itu amat sangat sulit. Tentu perlu proses belajar. Belajar salah satunya diantaranya Anda pantengin channel YouTube ini. Channel YouTube yang tetap setia, konsisten, dan komitmen untuk membuat mental Anda makin bugar, untuk membuat Anda makin pintar, agar Anda makin berwawasan lebih lagi terkait masalah gagal bayar di pinjaman online. Nah, kita menyoroti tadi, upaya hukum akan mereka lakukan apabila Anda masih belum melakukan pembayaran. Dan apakah itu akan terjadi? Potensi untuk melakukan tindakan atau upaya hukum bisa saja, kawan. Siapapun, tidak terkecuali Kredit Pintar. Mereka bisa melakukan upaya-upaya hukum karena memang sudah ada aturannya. Hukum positif kita membolehkan siapapun yang haknya merasa dilanggar ya oleh seseorang boleh
melakukan upaya hukum, termasuk kredit pintar ini. Kalau mau menggugat Anda, bisa mereka melakukan upaya gugatan. Karena itu diatur oleh undang-undang, dan mereka bisa mendaftarkan Anda untuk digugat sebagai tergugat karena belum melakukan pembayaran. Pertanyaannya, apakah itu terjadi dan dilakukan? Tergantung dari pihak sana. Namun ya perlu diingat, namanya upaya hukum itu perlu namanya biaya. Tidak mudah dan tidak murah. Mereka mendaftarkan gugatan, bayar. Lalu perkara ini bergulir seiring dengan waktu, perkara ini digelar di pengadilan, juga memerlukan biaya-biaya perkara lain yang timbul saat perkara ini digelar. Banyak juga harus mengeluarkan biaya untuk para pengacaranya, bensinnya, makannya, dan lain sebagainya, termasuk fee dari konsultan ataupun dari kuasa hukumnya. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Besarnya berapa sih utang dari si tergugat ini? Berapa sih utang Anda sampai harus bermain hukum? Karena mereka tujuan utama mendirikan bisnis fintech atau pinjol ini bukanlah untuk saling berdebat di sidang pengadilan, berdebat secara hukum, bermain hukum. Itu bukan tujuan utama mereka. Mungkin itu bisa jadi opsi yang terakhir kali, tapi opsi itu tidak digunakan. Karena yang nunggak itu bukan hanya Anda. Yang gagal bayar itu bukan hanya Anda. Masih banyak teman-teman lain, saudara-saudara lain juga sama mengalami situasi hal yang sama dengan kalian, gagal bayar alias menunggak dan belum terbayarkan pinjaman online. Jadi nggak usah terlalu takut, khawatir. Anda mendapati pesan seperti ini, ya sudah, ya abaikan. Jangan terlalu dibuat panik. Yang bekerja silahkan bekerja. Yang saat ini berdagang, fokus berdagang. Nggak usah dipikirin terus sampai dagangannya ya harusnya Anda, mungkin ada yang beli beras, malah Anda kasih minyak sayur. Yang mau beli semen, malah Anda kasih paku. Ya lucu kan, karena Anda fokusnya itu sudah pecah. Nah, saya harap teman-teman semua, yuk kita kembali fokus untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Biarkan saja ya. Apa yang sering mereka ancamkan, ya mereka melakukan penagihan dengan disertai ancaman-ancaman, baik itu ancaman-ancaman baik kekerasan atau apapun, termasuk tadi ini ya, ancaman akan melakukan upaya hukum, ya sudah, biarkan saja. Kalau memang mereka mau melakukan upaya hukum, kita tunggu. Dari dulu judulnya mau pinjol manapun selalu seperti itu. Upaya hukum, kami akan lakukan gugatan, kami akan lakukan laporan. Apalagi kalau misalnya dilakukan pelaporan kepada polisi, nggak mungkin. Anda mau dipidana, nggak bisa. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 sudah berbunyi. Tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Fix ya undang-undang itu yang dipakai. Karena di hukum kita ini menganut asas lex specialis, derogat lex generalis. Jadi aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang umum apa itu yang selalu ditakut-takuti ya, yang menakut-takuti kalian dengan pasal 378, 379A dan lain sebagainya ya. Karena hukum kita menganut asas lex specialis, derogat lex generalis, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, maka aturan yang khusus inilah yang dikedepankan, dan makanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini menjadi ya payung hukum untuk kita semua, bahwa Anda tidak bisa dipenjara karena tidak bayar utang apapun itu ya. Paham ya? Nah, jadi kalau Anda ada yang menakut-nakuti upaya hukum, atau Anda akan ditindaklanjuti secara hukum, atau Anda jadikan tergugat, ya sudah, senyumin saja. Kita ikhtiar, lanjutkan ikhtiar. Kita bekerja, lanjutkan bekerja. Kita sekarang lagi konsen nih ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita nih. Akibat kemarin banyak gali lubang tutup lubang, uang habis nggak karuan, anak terbengkalai. Kita sekarang fokus untuk bekerja. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan apapun yang mereka kirimkan. Karena Anda sudah paham bahwa mereka sedang melakukan upaya penagihan. Apapun itu upaya penagihannya disertai dengan ancaman, menakutkan sekalipun, ancaman hukum sekalipun, Anda sudah paham dan mengerti itu adalah risiko. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa. Saya kasih kesimpulan ya buat Anda semua. Nah, tadi Anda sudah melihat kredit pintar
akan melakukan upaya hukum. Ya sudah, biarin aja. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah upaya dalam penagihan. Upaya menegaskan bahwa mereka punya cara untuk melakukan seperti itu. Kita tunggu saja ya. Kalian yang lagi bekerja, berikhtiar apapun saat ini kondisinya, sudah jalani saja rutinitas Anda. Tetap fokus dan pastikan ya, agar Anda tidak terus-menerus terganggu mentalnya, gabung di grup WA PMP. Nah, ini yang running text yang berjalan itu ya, cara Anda bagaimana bergabung dengan grup WA. Di sana ada saya, WA official, ada saya membersamai kalian semua. Dan ada ratusan orang juga mengalami hal yang sama seperti Anda alami ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga kalian sehat selalu. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingin berdoa untuk kalian semua. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang berikhtiar, semoga Allah luaskan dan lancarkan serta mudahkan setiap ikhtiar, baik itu pekerjaan maupun berniaga atau berdagang, yang saat ini sedang kesulitan keuangan. Semoga Allah temukan jalan terbaik, rezeki yang halal tentunya, dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo!